Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Loto Kebrangas. Kali ini saya ditemani oleh pakar POC pupuk organik. Asmane sinten Mas? Arli, Mas. Mas Arli. Mas Arli aslinya pundi? Aslinya dari Wonogiri. Oh, Wonogiri. Orang lokal, Mas. Oh, orang lokal juga. Ini lur, ini saya mau bertanya-tanya ini tentang cara pembuatan pupuk organik ala Mas Charlie. Gini Mas, bahan-bahannya apa aja Mas ini? Untuk bahan-bahannya kita ada beberapa ya Mas ya. Iya. Yang utama itu yang pertama tetes Ya. tebu. Ya. Tetes tebu itu nanti bisa diganti dengan air gula Jawa. Oh, gula Jawa ya. Ya. Terus Yang kedua itu ada urin sapi atau urin kelinci. Dicampur bisa ini? Dicampur bisa. Nah, ini nanti kan semua proses itu kan dicampur jadi satu terus kita fermentasi kan gitu Mas. Nah, terus apalagi ini? Ada urin sapi atau Urin kelinci, sapi. terus air kelapa, Air kelapa, air leri, ya. terus mojo. Mojo. Ini mojonya Buah majo. yang tua apa yang sedengan ini Mas? Yang muda Mas, kalau ada Mas. Kalau ada yang ya, bagusan yang muda. ya bagusan yang muda. Oh. Karena kan kandungannya masih banyak. Yang muda. Ini unsur-unsurnya apa? Unsurnya itu ada beberapa Mas. Salah satunya untuk Mojo. pertumbuhan juga, untuk pestisida juga bisa. Oh ya. Gitu. Unsur N. Terus habis itu apa lagi Mas? Itu ada bonggol pisang Mas. Nah, nek bonggol pisang niki ada napa jenis khusus apa ada yang lainnya? Kalau bisa itu diutamakan bonggol pisangnya itu yang belum pernah berbuah. Oh, bukan berarti bukan yang sudah ditebang itu apa sudah berbuah terus yang ditebang itu bukan yang itu ya? Bukan yang itu Mas. Karena kan gini Mas, kita Ya. kan yang kita cari kan kandungannya Mas. Lah utamanya kalau kandungannya bonggol pisang itu sendiri kan untuk CPT salah satunya Mas. Iya. Nah, jadi diutamakan yang belum berbuah karena kandungan nutrisinya masih banyak di situ. Nah, dan kalau bisa lagi Mas, bonggol pisangnya itu kalau bisa yang pisang yang kluthuk. Gitu. Oh, pisang kluthuk. Iya. Bukan khusus ya itu. Berarti pisang kluthuk. Iya. Karena kan gini Mas, naik pisang kluthuk itu kan kalau untuk dikonsumsi itu kan juga banyak bijinya. Ya. Makanya itu daripada dikonsumsi itu juga agak ribet, makanya kan gitu Mas. Mendingan kita manfaatkan aja untuk bonggolnya. Oh. Itu terus cara-caranya itu literannya itu loh Mas, itu berapa liter, pupuk urinnya berapa liter, terus buah mojonya berapa itu Mas? Ya, kalau untuk campurannya Campurannya sendiri ya Mas ya. Kalau kita kan pakainya drumnya yang drum biru itu Mas. Ya, Drum biru skala berapa liter? 100 literan ya, 100 atau 150 liter itu Mas. 100. Itu, lah itu nanti kan utamanya yang pertama itu air kelapa 20 liter. 20 liter. Terus air lerinya 20 liter. Air leri 20. Air lerinya 15 Mas, maaf. Oh, Air 15 liter. Ya. Urinnya 20. 20. Terus tetes tebunya itu kalau yang masih kental gini ya Mas. Kental. Oh, harus yang kental Mas. Oh iya. Ini kan enggaknya itu 8 liter. 8 liter ya. Ini berarti segini berapa liter ini Mas? Ini 1,5. Oh, 1,5. 1,5 Oke, liter. berarti butuh naik 8 liter berarti butuh berapa? 5 botol. Iya. 5 botolan. 5 botol kan ketemunya masih berapa? 7,5 ya. Iya. 7,5. Nah itu nanti kasih 6 botol juga Iya. lebih bagus Mas. Lebih banyak lebih baik. Iya. Oke. Karena itu kan kandungannya molase. Jadi kan kita itu untuk fermentasi seperti ini kan utamanya kita mau isolasi Mas, isolasi bakteri Mas, mikroorganisme lokal. Kan sebenarnya ini mohon maaf Mas, sebelumnya ini kita itu bukan bikin POC Mas, karena bedanya gini, kalau POC itu kan kita mikrobanya kan udah jadi kita itu mikroba biasanya kita beli dari lab kan gitu. Lah berhubung ini kita cuman cari mikroba lokal, makanya itu namanya mol. Oh, mol. Ya. Oh, berarti ini namanya pupuk mol. Iya. Terus batang pisangnya itu gimana caranya itu? Itu dicacah, Terus ditumbuk. Dicacah, ditumbuk. Ya. Terus
pertama kali dimasukkan di drum? Yang pertama kali dimasukkan yang cairan-cairan, Cairan urin Yang sapi, air kelapa sama air leri. Ya. Nah, setelah itu baru dimasukkan bonggol pisangnya. Terus mojonya Mas, mojonya itu caranya gimana? Mojonya itu kan kita ambil kandungan dalamnya aja, Mas. Oh, kandungnya. Oh, Enggak jadi- dicacah semuanya enggak ya? Enggak, kulitnya enggak diambil, Mas. Cuma dalamnya aja nanti diremet-remet sambil dimasukkan. Dan itu pun harus dadak, Mas. Oh, harus dada. Harus dadak. Karena buah mojo itu kalau kita buka terlalu lama itu nanti juga lama-lama kan warnanya jadi hitam, Mas. Itu Oh, nanti kan gitu. kontaminasi. Berarti langsung dadak ya. Habis dipecah terusan diremas-remas langsung dimasukkan langsung dimasukkan ke drum Iya, itu ya. ke drum itu. Jadi satu drum itu membutuhkan ya minimal Berapa? 8 buah. 8 buah. 8 buah. Ya, yang masih muda atau iya ya. Terus fermentasinya itu berapa hari Mas? Minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Ya. Lebih lama? Lebih bagus. Lebih bagus ya. Terus cara aplikasinya Mas? Cara aplikasinya, Mas. Iya. Cara aplikasinya kan biasanya kita kalau sudah jadi, Ya, kalau sudah jadi itu kan tiap 10 hari sekali, Mas. 10 hari sekali. 10 hari. Standarnya Terus- 10 sampai 15 hari sekali. Cuman kan kita juga melihat perkembangan tumbuhan itu sendiri, toh, Mas. Iya. Kalau tumbuhan itu perkembangannya kurang maksimal, Iya. itu nanti jangka waktu 10 hari udah bisa kita aplikasikan. Gitu. Terus satu tangki itu berapa mili itu? 200. Jadi 200 satu gelas. mili. Satu gelas. Iya. Iya buat mineral itu ya. Iya. Satu gelas. Itu 150 itu. Itu 250-an, Mas, kurang lebih. Kalau yang aqua gelas itu. Apa gelas? Iya, iya. Ya, oke. Oke Mas, itu aja. Oke Mas, kiat-kiatnya gimana Mas untuk petani? Ini untuk selanjutnya itu karena Oke. pupuk kan sekarang mahal mau. Iya, iya. Nah, ini. Ya karena melihat kondisi saat ini ya, Mas. Iya. Pertama pupuk mahal, Iya. selain pupuk mahal juga kita itu susah, Mas. Nyari Iya. susah. Bahkan pupuk saat ini pun juga termasuknya barang langka kan, Mas. Iya. Makanya kan kalau bisa itu kan gimana caranya kita itu bisa bikin sendiri Iya. alat penunjang-penunjangnya Iya. untuk pertanian pada khususnya, Mas. Iya. Karena zaman dulu pun pada waktu mbah-mbah kita itu Sebelum pun ada pupuk kimia ya. ya beliau-beliau itu tidak menggunakan pupuk kimia, bahkan mereka juga hasilnya juga bagus, panennya juga bisa maksimal kan gitu. Makanya yang namanya pertanian organik itu kan sebenarnya itu bukan pertanian masa kini, Mas. Oh, iya. Malah pertanian masa lalu. Masa Jadi lalu, puri iya, iya. budayane Oh, zaman iya. Simbah dhisik, Mas. Iya, kan iya. gitu. Heeh. Makanya kan kalau bisa itu kita utamanya, Mas, mengendalikan kesuburan tanah. Yaitu nanti kan tujuan kita untuk apa, Mas? Untuk tinggalan anak cucu kita. Jadi kalau tanah itu mulai dari sekarang itu kita pelihara, kita maksimalkan, akhirnya juga potensi panen ke depannya juga. Terus cara pengolahan lahan sampai aplikasi lahan aplikasi terus sampai panen itu berarti butuh berapa semprotan? Nyemprot berapa kali nih? Kalau untuk pertama itu Iya. kan dari mulai Tanam sebelum tanam itu kan persemian dulu ya, Mas. iya persemen. Persemen itu kita semprot sekali, Oh disemprot juga ya? bisa juga, Mas. Disemprot Bisa. habis itu Dan habis itu nanti tanam 10 hari setelah tanam kita melakukan penyemprotan pertama. ya sampai Terus nanti berapa sampai kali? umur 50 sampai 60 hari. Pokoknya tanaman memasuki akhir menjelang awal generatif itu penyemprotan terakhir. Jadi, Terakhir. tanaman mulai Berarti, meteng itu, Mas. iya. Wong Jawa bilang itu. Berarti 6 kali semprotan. 6 kali semprot. Oh iya. 6 kali semprot. Dan nanti setelah masa awal generatif itu kan biasanya padi mulai jebul kata orang Iya. Jawa bilang itu, Mas. Itu nanti kan keluar bunga. Iya. Ya, pembungaan itu kan biasanya kurang lebihnya 2 minggu waktunya, Mas. Dan setelah 2 minggu bunga sudah rontok semua, kita melakukan penyemprotan yang terakhir bisa juga. Nah, itu kan fungsinya untuk apa, Mas? Untuk menteske bulir gabahnya. Oh, Jadi biar bernas gitu. Iya. Oke gitu Mas. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Mas Charlie. Ya. Oke.
Oke lur, gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Us.